Bagnaia memulai musim 2022 dengan buruk. Pembalap asal Italia itu gagal finish pada balapan di MotoGP Qatar, sedangkan Fabio Quartararo finish 9 dan mendapatkan 7 poin. Halo fan GP Channel. Kami akan menyajikan video menarik mengenai kabar berita tentang MotoGP, kabar dari rider, serta info update isu di pedok. Dan jangan lupa, like dan subscribe channel ini agar semangat memberikan info-info tentang MotoGP di Fan GP Channel. Bagnaia semakin tertinggal di seri kedua. Bagnaia hanya mampu finish ke-15 di MotoGP Mandalika, dengan Quartararo finish kedua dan mengoleksi 20 poin. Alhasil jarak kedua pembalap menjadi 27 poin. Fase bangkit. Kebangkitan Bagnaia tidak lepas dari blunder yang dilakukan Quartararo. Bagnaia sukses meraih 4 kemenangan beruntun di Belanda, Inggris, Austria, dan San Marino. Sedangkan Quartararo hanya meraih finish podium dari 4 balapan. Konsistensi benar-benar menjadi kunci sukses Bagnaia dalam membalikkan keadaan. Quartararo gagal meraih poin dalam 3 balapan beruntun. Di Jepang, Thailand, dan Australia. Sedangkan Bagnaia 2 kali finish ketiga. Bagnaia kemudian untuk kali pertama unggul atas Quartararo musim ini usai MotoGP Australia 2022. Bagnaia berhasil unggul 14 poin setelah El Diablo gagal finish. Bagnaia semakin di atas angin setelah menang di MotoGP Malaysia dan memiliki keunggulan 23 poin atas Quartararo. Pembalap kelahiran Turin, Italia, 14 Januari 1997, itu kemudian memastikan gelar juara dunia MotoGP 2022 setelah finish 9 di MotoGP Valencia 2022. Inilah pembalap veteran MotoGP, yang sangat berperan secara tidak langsung. Bagnaia memenangkan gelar juara dunia. Yang pertama adalah Jorge Lorenzo. Siapa penggemar MotoGP yang mengenal Jorge Lorenzo? Pemegang 5 kali gelar juara dunia di MotoGP. Jorge Lorenzo bergabung ke Ducati di tahun 2017 sampai 2018. Meskipun belum bisa memberikan gelar juara, tetapi berperan penting dalam pengembangan motor Ducati yang dikendarai Bagnaia. Salah satu keunggulan terkuat Jorge Lorenzo adalah, dia bisa mengalahkan Marc Marquez dalam hal pengereman, sampai-sampai tidak ada yang bisa mengovertake Lorenzo di zona pengereman. Manajer tim Ducati Corse, Davide Tardozzi sempat menyatakan bahwa Lorenzo harus berkendara seperti paruh kedua balapan MotoGP Belanda, di mana ia hanya finish ke-15 namun memiliki catatan waktu yang kompetitif. Dalinya pun sepakat, namun juga memaklumi bahwa 9 tahun terbiasa mengendarai Yamaha takkan bisa diubah dalam sekejap mata. Jorge Lorenzo, yang mungkin saja bisa merebut gelar dunia untuk Ducati bila para petinggi Ducati mau sedikit bersabar mempertahankan Lorenzo. Namun, 4 tahun kemudian nyatanya Lorenzo masih punya andil dalam membantu Ducati. Peran Jorge Lorenzo dalam membantu Ducati selepas kepergiannya ke Honda disadari Gabbarini, ketika gaya balap Bagnaia sangat mirip dengan Lorenzo. Sehingga Gabbarini dan insinyur data Tommaso Pagano langsung mengecek data Lorenzo. Gabbarini menilai bahwa data dari Lorenzo sangatlah membantu. Karena cara membalap Lorenzo di penghujung karirnya di Ducati sangatlah jenius. Kedua, Casey Stoner. Juara MotoGP 2007 dan 2011 itu juga secara tidak langsung berperan kesuksesan Bagnaia dan Ducati. Prestasi tersebut dahulu digapai Stoner pada 2007 dan menjadi pembalap Ducati terakhir yang mampu memenangkan gelar. Waktu Bagnaia ditanya soal saran dari pria Australia itu, Bagnaia tidak bisa menjelaskan secara rinci. Saya tidak bisa mengungkapkan saran yang dia berikan kepada saya, kata Bagnaia, namun, ini tentang bagaimana mendapatkan lebih banyak traksi dan saya telah mencoba mempraktekkannya sejak balapan di Inggris. Ducati pernah mengajak Stoner untuk jadi pelatih pembalap muda untuk mereka, tetapi itu sulit. Ungkap Direktur Balap Ducati, Paolo Ciabatti, ragu bahwa pria berusia 36 tahun itu akan menerima tawaran timnya sebagai pelatih. Pasalnya, itu akan membuat Stoner jauh dari keluarganya.
Sebab, jika menjadi entrenador di tim pabrikan asal Italia itu, maka dia akan banyak menghabiskan waktu di Eropa. Keraguan Ciabatti itu benar. Juara MotoGP 2007 dan 2011 itu mengakui bahwa alasannya melatih adalah karena akan sulit untuk meninggalkan keluarganya. Sebagaimana diketahui, pada dua balapan terakhir musim 2021 lalu, tepatnya di MotoGP Algarve dan Valencia, Stoner hadir di paddock Lenovo Ducati. Dia membantu mengarahkan Francesco Bagnaia dan Jack Miller untuk bisa tampil apik pada balapan tersebut. Hasilnya, Bagnaia dan Miller sukses menyabet hasil gemilang di Portimao dan Valencia. Pada dua balapan itu, mereka masing-masing berhasil mengamankan kemenangan. Yang ketiga, Valentino Rossi. Francesco Bagnaia keluar sebagai juara dunia MotoGP 2022. Kesuksesan pebalap berkebangsaan Italia tersebut tak lepas dari saran yang diberikan Valentino Rossi. Seri terakhir, MotoGP Valencia, menjadi penentu pebalap mana yang jadi juara. Bagnaia ada di peringkat pertama dan cukup berjarak jauh dengan Fabio Quartararo. Sebelum balapan, Bagnaia mengaku ia merasakan beban berat di pundaknya. Pembalap Ducati itu kemudian diberikan saran oleh sang legenda, Rossi. Saya merasakan itu. Saya merasakan beban di pundak saya, harus berjuang untuk tim, untuk pabrikan, untuk Ducati, untuk Italia. Itu tidak mudah, cerita Bagnaia. Lalu saya berbincang dengan Rossi dan dia mengatakan, Anda harus bangga dengan kesempatan ini. Tidak semua orang bisa merasakan ini, benar Anda merasakan tekanan, panik, takut, tapi Anda harus bangga. Anda harus senang dan cobalah menikmatinya. Di lain sisi, Bagnaia menambahkan ketika masih di akademi, jika para pebalap ingin latihan menggunakan motor kecil di sirkuit, pihak akademi bisa menyediakannya. Bahkan, jika itu latihan yang digelar di negara lain, seperti Portugal, luar biasa bantuan yang mereka berikan. Mereka memberikan semua hidup mereka, hasrat mereka pada kami dan ini luar biasa. Ini adalah gelar juara dunia MotoGP pertama untuk akademi, ini yang ketiga secara keseluruhan setelah Frankie di Moto2 dan saya di Moto2, kata Bagnaia. Di rumah, kami saling mendorong satu sama lain untuk bisa meningkat. Ketika saya lihat Frankie di 2020 menjadi runner-up di klasemen dengan 3 kemenangan, itu seperti referensi bagi saya. Sesuatu yang harus saya kalahkan, dan ini membantu saya dalam meningkatkan kemampuan. Saya ingin berterima kasih pada akademi, ujarnya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe FanGP Channel.